Halo, selamat datang di YouTube channel Crypto Factor. Nah, di pembahasan kali ini tetap pembahasannya mengenai koin micin ya. Jadi yang beda kali ini saya bakal bahas 3 koin sekaligus. Seperti apa videonya? Tetap simak ya. Tapi sebelum lanjut, minta tolong dibantu untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan memiliki banyak manfaat terutama bagi kalian yang baru di dunia cryptocurrency. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama ini saya bakal bahas yang pertama sama yang kedua ya. Saya bakal bahas itu dua token ya. Jadi token ini berdiri di jaringan Binance Smart Chain. Token sama koin itu sebenarnya beda ya. Biasanya sih orang yang masih awam mungkin seperti saya sama kalian ya, saya informasikan aja di sini ya. Jadi kalau koin dia punya jaringan mainnet sendiri ya. Contoh koin itu ETH Ethereum atau Binance ya, yang mempunyai jaringan BEP 2 dan BEP 20-nya. Kalau token, dia itu koin yang berdiri di atas jaringan lain. Nah, token-token itu biasanya ditandai dengan basic jaringannya itu Binance Smart Chain atau ERC20 atau BP20 dan jaringan-jaringan lainnya. Nah, itu ya bedanya ya. Jadi kalau misalnya kayak Shiba Inu itu disebutnya token. Kalau Doge itu disebutnya koin. Seperti itu ya. Jadi yang saya bakal bahas pertama yaitu Xfire. Nah, saya pakai aplikasi dari CoinGecko ya, yang saya download dari Google Play Store. Jadi kalau menurut saya sih lebih simpel ya daripada kita menggunakan versi webnya ya. Jadi di sini kalau kita mau lihat koin micin yang baru ditambahkan, kita tinggal choose recently add aja, pilihnya di sini. Jadi di sini semua bakal muncul ya di sini ya. Nah, saya bakal cari Aspire dulu yang pertama ya. Saya bakal bahas ya, sorry. Soal ini naiknya nggak ngotak, jadi kalian perlu cek juga ya dari segi harga dan semuanya. Nah, ini Aspire itu naiknya sangat gila ya. Ini naiknya sudah 1901%. Jadi harganya sendiri itu masih sangat murah ya. Nah, seperti ini. Jadi saya copy dulu smart contractnya. Nanti saya coba cek di Coin Guru atau Dex Guru atau Pucoin untuk cek grafik harga ya. Jadi kita lihat dulu websitenya seperti apa. Jadi menurut saya kalau XFR atau The Fire Token ini, dia sebenarnya the world most deflationary asset. Jadi plusnya itu saya belum nemuin ya. Siapa tahu nanti dari kalian ada yang nemuin ya nilai plusnya yang bisa menyebabkan kenaikan harga. Apakah 90% annual deflation rate? Dia sih bilang deflationary asset. Jadi saya kurang begitu paham juga sistem atau mekanismenya seperti apa. Biasanya yang buat itu kan mekanisme burn yang bisa angkat harga ya. Kalau deflationary asset atau deflation rate itu saya kurang begitu paham ya. Tapi di sini untuk foundernya sendiri itu dia sudah menginformasikan secara detail ya. Terus dia juga ada, ini foundernya ada di, oh ini CEO-nya ya, Juan Reed, Politik, Philosophy and Economic and Strategic and in Milan. Oh, jadi ini sudah diisiin ya untuk CEO-nya semua ya, dan basic dari kuliah mereka. Nah, seperti itu ya untuk fiturnya sendiri. Roadmapnya pun di sini untuk marketnya sih sudah lumayan ya, marketnya dia ya. Jadi sudah list di P2P, B2B, terus di Hitbit juga sama di x3.com ya. Roadmapnya sendiri itu roadmapnya simpel seperti ini ya. Terus kalau kita lihat yang lainnya, jadi dia seperti ini. Terus ada white paper juga. Coba kita download white papernya. Tadi saya sudah download tapi di lokasinya itu saya nggak nemuin ya lokasi filenya. Dia seperti ini ya.
Jadi untuk pengertiannya dia ada di sini. Jadi shock 6%, 3% burn, 3% to order holder shock. Nickel output mom 1%, fuse 1%. Oh sorry, ini di sini ada RC20 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di white paper itu kalian bisa lihat aja apakah di sana ada nilai plus. Di sini sih poin utamanya sih deflation rate-nya itu ya. Tapi saya di sini terus terang aja kurang paham sih itu apa deflation rate seperti itu. Jadi kalau untuk lihat di BSC scan, kebetulan kalau dari versi aplikasinya saya belum bisa lihat ya BSC scan-nya ya. Nah, sekarang saya coba cek ke aplikasi webnya aja. BSC scan-nya itu yang saya lihat holdernya itu nggak terlalu banyak ya, masih 410 address. Nah, total supply-nya sendiri itu kalian bisa lihat 1, 2, 3, 4, 74 triliun ya total supply-nya ya. Nah, sekarang coba kita lihat di Pucoin atau di DEX Guru seperti apa. Saya skip dulu. Nah, ini tampilan DEX Guru, saya paste ya smart kontraknya di sini. Nah, di sini belum muncul ya untuk grafik harganya dari The Fire Token ya. Coba di Pucoin. Kita lihat Pucoin visit price chart. Chart. Nah, jadi munculnya seperti ini ya. Biasanya kalau koin yang sudah bisa lihat grafik harga biasanya langsung muncul chart ya di Pucoin maupun DEX Guru. Tapi kalau untuk The Fire Token ini saya cek itu chartnya belum muncul ya. Jadi saya juga kurang begitu ngerti juga kenapa bisa seperti ini ya. Apakah karena holdernya yang tidak terlalu banyak yaitu sebesar 400 holder, itu juga saya kurang kurang tahu ya biar nggak salah ya. Jadi seperti itu ya. Saya juga nggak tahu apakah detail dari grafik harga di CoinGecko itu real seperti yang di DEX Guru atau seperti yang di real market pasarnya atau gimana. Jadi saya juga belum bisa memberikan informasi apa-apa ya karena saya cek di DEX Guru sama Pucoin itu tidak muncul chart sama sekali. Kita coba cari dulu ya. Kalau untuk grafik harga di CoinGecko sendiri sih itu muncul ya. Nah, ini 12.007%. Nah, seperti ini ya. Eh, kadang-kadang juga di CoinGecko itu kadang-kadang dia juga mengalami error ya. Nah, baik dari harga maupun dari grafik harga. Jadi kadang-kadang error. Jadi kalau kalian mau cek itu harus bandingin sama Dashguru atau Pucoin. Kalau misalnya nggak kelihatan di sana, kalian bisa tanda tanya ya dan lakukan riset dan penelitian sendiri sebelum memutuskan untuk investasi ya. Kalau dari segi kenaikan sih persentase ini naiknya sangat tinggi sekali ya, tapi di sini ada penurunan tapi persentasenya masih di 12.000% ya. Nah, itu juga harus kalian perlu tanda tanya ya. Apakah benar, apakah salah? Kalian harus lakukan riset sebelum melakukan investasi. Nah, seperti itu dulu untuk review saya untuk The Fire Token ya.
the Fire token. Jadi token yang kedua. Nah, untuk yang kedua itu the Wavelength atau simbolnya WAIV. Jadi ini udah mengalami kenaikan untuk saat ini itu sebesar 86% ya. Jadi ini sebenarnya bukan token baru ya. Jadi token ini sudah list di CoinGecko sejak seminggu yang lalu ya. Jadi seminggu yang lalu dia ada mengalami kenaikan 66% dan saat ini atau hari ini dia mengalami kenaikan 86%. Jadi ini bukan token baru, tapi harganya itu masih benar-benar murah ya. Tadi saya sempat cek di PancakeSwap. Saya mau swap ya, kebetulan ini tokennya itu di jaringan Binance Smart Chain ya. Jadi swapnya itu di PancakeSwap. Jadi hasilnya saya sempat screenshot ya. Jadi hasilnya saya cek dulu. Nah, hasilnya ini ya. Jadi tadi saya coba swap dulu 10 BUSD jadiin BNB. Itu sebesar 0,028 BNB. Terus saya coba swap pakai WAIV ya. Jadi dia totalnya itu lumayan banyak ya dapatnya ya, 10 BUSD loh. Kalau kita jadiin rupiah itu mungkin sekitar 140 ribuan ya. Jadi 1 2 3, jadi sekitar 2M ya dapat ya, 2M token. Nah, kita balik lagi. Nah, di sini kita coba lihat atau cek websitenya ya. Website. Jadi Wavelength ini merupakan standar sosial media yang baru ya. Jadi dia sistemnya sistem KYC, jadi tidak ada akun yang fake atau akun yang palsu ya. Kalau di Facebook itu kan banyak ya, kita bisa copy-copy atau kita buat banyak akun ya. Jadi banyak akun yang fake, cuma satu aja akun utamanya dia, seperti itu. Jadi di sini dia sistemnya pengen planning atau perencanaannya buat media sosial yang emang benar-benar tidak bisa membuat akun fake. Jadi dia pakai sistem KYC. Jadi kayak di Binance ya. Tapi kalau menurut saya sih itu terlalu ngeri sih kalau pakai sistem KYC untuk media sosial aja. Jadi ini roadmapnya seperti ini ya. Database KYC development can integrate with platform in progress. Nah, EOS complete CMC listing. Jadi dia belum list di CoinMarketCap. Terus di TW can track price now, expand development collaborate prasa 3. Jadi seperti ini ya, itu roadmapnya sudah ada sih di sini. Roadmap. Jadi kalian bisa beli token ini di PancakeSwap ya. Untuk roadmapnya sendiri kalian bisa cek ya di sini ya. Terus untuk token, jadi pembagiannya berapa aja. Saya langsung aja ke bawah ya. Saya langsung ke bawah. Jadi di sini ya, jadi pembagiannya 40% dedicate to the pre-sale. Jadi 400T untuk pre-sale, 20% dedicate to PancakeSwap liquidity. Jadi 20% itu sekitar 200T itu di lock di liquidity-nya PancakeSwap ya. Terus 20%-nya burn itu sekitar 200T dan 20% lock untuk wallet ya, wallet development untuk future. Jadi kalau kalian mau cek itu bisa ceknya di sini. The 20% lock the future will be used create the Wavelength accountable social. Jadi untuk yang 20% yang di lock di development walletnya itu dia gunain untuk membuat platform media sosial Wavelength seperti itu. Jadi itu untuk tokenomic ya. Nah, sekarang kita cek untuk harga ya. Saya skip dulu, saya cek dulu semua kontraknya. Nah, ini saya pakai BSC scan, jadi total supply-nya dia 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total supply-nya itu 1 quadrillion. Terus yang sudah holders atau yang pegang koin ini sekitar 10.494 alamat ya atau address.
Kita cek untuk grafik harga melalui Dex Guru aja ya. Nah, ini grafik harga, saya pakai time frame. Untuk time frame-nya ini 1 hari ya. Jadi grafik harganya seperti ini. Dia sudah ada mengalami kenaikan, hampir mirip sama grafik harganya Bitcoin ya kalau ini ya. Jadi dia bakal membentuk head and shoulder kemungkinan ya. Jadi dari sini, sini, sini. Nah, seperti itu untuk grafik harga dengan time frame 1 hari ya. Jadi kalian harus riset sendiri atau lakukan penelitian sendiri sebelum memutuskan untuk investasi ya. Biasanya sih kalau mau investasi saya cek grafik harganya dulu. Kalau emang sudah enak grafik harganya baru saya masuk ya. Saya juga tidak terlalu ahli ya dalam teknikal ya. Jadi siapa tahu kalian lebih ahli. Jadi kalian cek dulu grafik harganya sebelum masuk ke market ya. Jadi seperti ini grafik harga untuk wavelength token. Nah, seperti itu untuk wavelength token ya, review dari saya. Untuk saat ini sih harganya masih murah dan kalau di grafik harga di CoinGecko dia di 7 hari sama 1 harinya itu mengalami kenaikan ya. Jadi hijau semua grafik harganya ya, dari 96% sampai 86% untuk saat ini. Jadi sementara untuk review saya untuk wavelength seperti itu dulu ya. Jadi saya bakal review koin ya, ini bukan token ya, koin yang terakhir yaitu HTZ. HTZ atau Hertz Network. Ini koin ya, bukan token ya. Jadi dia punya mainnet sendiri atau jaringan sendiri ya. Dia tidak berdiri di jaringan lain. Jadi dia punya jaringan yang mandiri. Jadi seperti apa? Jadi ini grafik harga setelah list di CoinGecko itu dia mengalami kenaikan sebesar 195,8%. Kita cek untuk exchange. Jadi untuk exchange-nya sendiri, kalau di CoinGecko ini kayaknya saya rasa belum update ya. Belum update atau udah update ya, tapi di sini kelihatan itu di Dextrade itu kita sudah bisa membelinya di Dextrade ya, bukan di PancakeSwap ya. Kalau di PancakeSwap itu khusus jaringan yang Binance Smart Chain aja. Kalau di luar itu mereka belum support ya. Kalau untuk di HTZ sendiri itu kita bisa belinya itu di Dextrade. Dan ada beberapa exchange juga dia bakal list ya, nanti kita lihat ya. Kita cek dulu websitenya. Jadi ini merupakan salah satu koin yang mungkin menurut saya potensial ya nanti ke depannya ya, karena dia sistemnya dia punya mainnet sendiri, dan next juga dia bakal membuat aplikasi yang bisa kita membuat token secara mudah ya. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu sebelum masuk ke website. Tadi saya belum cek untuk price rate. Oh ya, sudah ya. Jadi price rate-nya sudah mengalami kenaikan 198% ya. Dan untuk harganya sendiri kalau saya bisa lihat ini sih masih murah ya. Itu kalau dibandingin sama kelas koinnya itu mungkin sebesar Win ya. Kalian bisa cek harga Win. Itu mungkin kalau kita bandingin sih sama harganya, itu mungkin masih dalam nggak nyampe 20-an rupiah sih harganya. Ini masih murah sih menurut saya. Kalau koin yang punya mainnet sendiri seperti ini itu masih murah. Seperti Holo itu kan masih murah ya harganya, tapi ini harganya jauh di bawah Holo Chain sih. Nah, seperti ini ya websitenya ya. Websitenya seperti ini. Jadi suggest, terus sky is the limit, network. Nah, kalian bisa cek di websitenya ya. Di websitenya itu sudah diinformasikan semua. Dia juga ada punya sistem staking. Kita cek di resource. Ini juga ada auto stake. Terus ada Hertz Network Explore. Current supply, ini current supply-nya lumayan banyak juga ya, 1, 2, 3 ya, 29 M ya. HTS blocks, oke. Seperti itu, kita balik lagi.
Di sini ya kalau mau lihat informasinya itu semua di sini ya, resortnya ya. Jadi Coinomic. Kalau saya cek sih di sini belum saya cek ya, apakah dia punya mekanisme burn seperti yang dilakukan sama BNB. Nah, di sini dia auto stake reward sekian, auto stake, auto stake, auto stake, auto stake. Jadi dia punya sistem auto stake semua ya. Donation, terus ada donation juga, EOS, address, HTZ custodian. Terus kita cek Twitternya, apakah ada yang baru ya. Jadi kalau lihat informasinya nanti kalian bisa buka-buka di website ya. Jadi untuk beli tokennya di Twitternya itu sudah diinformasikan. Jadi untuk beli token Hertz Network itu kalian bisa masuk di xt.com, exchange ya, IndoX dan Findbox. Itu nanti listnya tanggal 17 Juni. Kalau sekarang tanggal berapa ya? Tunggu sebentar. Jadi listnya per hari ini ya, kebetulan hari ini itu tanggal 17 Juni dia bakal sudah list di xt.com, IndoX dan Findbox ya. Nah, seperti itu dulu untuk Hertz Network agar tidak terlalu lama ya. Jadi saya singkat aja penjelasannya. Menurut saya sih Hertz Network itu bakal menjanjikan ya, potensial ya. Itu menurut saya pendapat pribadi sih. Jadi saya di sini cuma mereview, tidak ada menyarankan kalian untuk invest atau tidak. Jadi kalian harus lakukan penelitian dan riset kalian sendiri sebelum join untuk investasi ya. Uang kalian, risiko kalian, dan saya tekankan di sini untuk investasi di dalam dunia kripto itu sangat besar ya risikonya ya. Jadi ada namanya volatility ya. Jadi kenaikan sama penurunan harga itu sangat drastis. Apalagi kalian join di koin-koin baru atau koin micin atau token-token baru ya. Jadi itu juga resikonya bakal double karena biasanya koin-koin micin atau token-token baru itu belum list di market-market besar ya. Jadi pasarnya itu tidak terlalu luas ya. Jadi likuiditasnya pun juga bakal sangat kecil kayak gitu. Jadi seperti itu dulu ya informasi tiga koin, 2 token dan 1 koin dari saya. Semoga informasinya bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa gabung di grup Telegram saya dan channel Telegram, itu linknya ada di deskripsi ya. Seperti itu dulu dan tolong dibantu support ya untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan memiliki banyak manfaat terutama bagi kalian yang baru mengenal dunia cryptocurrency. Oke, terima kasih dan see you on next video. Thank you.